Ini mohon maaf nih Pak Romati, ganggu waktu mengajarnya, ganggu kegiatannya tiap hari. Saya cuma minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara ya. Untuk wawancara ini kita lakukan untuk namanya pra-observasi sebelum Pak Romati nanti masuk ke dalam kelas untuk praktek pembelajaran. Nah, ini langsung saja Pak Romati, nanti sebelum masuk ke dalam kelas pembelajaran ada beberapa hal yang saya tanyakan. Rencana Pak Romati untuk pengembangan yang tidak dicapai nanti waktu pembelajaran di kelas itu kira-kira apa Pak? Jadi pengembangan pembelajaran yang akan hendak saya capai yaitu pengembangan pedagogik Pak. Contohnya keaktifan siswa, metode pembelajaran dan pengelolaan kelas. Jadi untuk pedagogiknya yang mau dinaikkan lagi gitu ya, dinaikkan lagi gitu ya. Untuk selanjutnya ini Pak Romati, dalam peningkatan apa namanya pedagogik itu kan butuh strategi nanti kan. Nah kira-kira Pak Romati itu ingin strateginya itu yang seperti apa yang ingin disiapkan untuk nanti? Jadi strategi yang akan saya persiapkan salah satunya itu kelompok heterogen dan metode diskusi dan presentasi serta media video pembelajaran. Oh ya, jadi untuk ini apa namanya strategi yang ingin dicapai itu berkaitan dengan kelompok yang heterogen tadi ya, terus menggunakan media berupa video, terus metode pembelajarannya ya, itu ingin dikembangkan atau yang ingin dipersiapkan nantinya. Ya baik Pak Romati, cukup di sini dulu untuk wawancara pra observasi ini. Kita nanti langsung masuk ke kelas untuk melanjutkan supervisi pembelajarannya. Nanti saya amati dari luar atau dari samping Pak Romati masuk di dalam pembelajaran. Sekian dulu, terima kasih Pak Romati. Kita lanjutkan di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sudah doa kita untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap negara dan bangsa. Seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan kita semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Absen dulu ya. Andi
Andra Muhammad Fazal. Azrul Ilham. Siap hadir. Cika Rosita. Siap hadir. Dani Saputra. Berry Tarniatus Solima. Hinda Permatasari. Dodi Saputro. Siap hadir. Eka Nurmayati. Siap hadir. Ariska Putri. Siap hadir. Fani Juliana. Siap hadir. Fergi Ananta. Siap hadir. Firly Aditya Mesa. Siap hadir. Ida Wahyuningsih. Siap hadir. Jerry. Julia Natasha. Hairul Rizal Salsabila. Siap hadir. Misbah Nur Iman. Siap hadir. Muhammad Gilang. Siap hadir. Muhammad Asrofi. Siap hadir. Panji Saputra. Siap hadir. Rahman Nur Hidayat. Riyani. Siap hadir. Ruri Indrawati. Siap hadir. Rianda Fadli Ansyah. Siap hadir. Saiza. Hadir. Sigro Takabul. Apa? Hadir. Tia Anandita. Winda Safira. Siap hadir. Zahratus Seta. Bukan anak, masih ingat kan mata pembelajaran kita minggu kemarin? Ingat. Apa nih Pak? Atletik. Lompat jauh. Oke, kalian harus tetap semangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti semua pembelajaran ya. Terutama di PJOK biar tubuh kita sehat. Jadi materi hari ini adalah materi atletik lompat jarak. Maksud saya atletik lari jarak pendek. Ya, siapa yang pernah melakukan lari di rumah? Pernah semua ya? Pernah. Pasti semua. Kita mulai dari bayi bisa berjalan dan sudah mulai belajar berlari. Selanjutnya kita akan memasuki materi atletik. Perhatikan ya. Materi atletik yaitu lari ini seperti yang tadi, lari jarak pendek. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan tahapan teknik dasar start lari jarak pendek. Yang kedua, siswa mampu menganalisis tahapan teknik dasar lari jarak pendek mulai dari start ayunan dengan sampai garis finish. Yang ketiga, siswa terampil mempraktikkan teknik dasar lari jarak pendek nanti di lapangan. Yang keempat, siswa terampil mempraktikkan latihan koordinasi lari jarak pendek mulai dari start ayunan lengan dan memasuki garis finish. Atletik, nomor-nomor yang diperlombakan pada cabang olahraga atletik. Tolong membantu, Wani. Berarti baca. Nomor-nomor yang diperlombakan pada cabang olahraga atletik apa? Lari. Dan inilah nomor-nomor ada 4 yaitu jalan, lompat, lempar, dan lari. Jalan terbagi menjadi dua. Jalan jalan dan lompat terbagi menjadi 4. Lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, lompat gala. Dan lempar terbagi menjadi 4. Lempar apa saja? Dan yang terakhir yaitu yang akan kita pelajari hari ini yaitu lari. Lari terbagi menjadi lari jarak selanjutnya yaitu nomor yang diperlombakan pada lari jarak pendek. Tolong membaca sama-sama. Nomor 1. Lari 100 meter. 2 lari 200 meter. 3 lari 400 meter. 4 lari estafet. Oke. Pengertian lari jarak pendek. Halo Mas, ayo. Katakan. Takutnya besok dipotong ya kalau opiniannya video. Pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek yaitu lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter.
Lari jarak pendek dapat dilakukan baik oleh pelari putra maupun putri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lari jarak pendek yaitu awalan atau start, lari jarak pendek, koordinasi lari, dan memasuki garis finish. Oke, terima kasih. Jadi lari jarak pendek yaitu lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lari jarak pendek. Satu, awalan, awalan start, dan koordinasi lari dan memasuki garis finish. Mana ini yang perlu diperhatikan sebenarnya? Awalan, koordinasi lari, dan memasuki garis finish. Gerak dasar awal start jongkok pada aba-aba bersedia. Pada aba-aba bersedia, maju ke depan dan meletakkan kaki ke depan di belakang garis start, jaraknya yang sama dengan panjang tungkai bawah. Letakkan lutut tungkai belakang sejajar dengan ujung jari-jari kaki depan. Tungkai belakang sejajar dengan jari-jari apa? Jari-jari apa nih? Jari-jari kaki depan. Pada sikap bersedia, kedua lengan sejajar dari bahu ke bawah bila dilihat dari depan. Lengan tegak lurus dari bahu ke bawah bila dilihat dari samping. Berat badan terbagi pada lengan dan kaki. Nah ini contoh, kita contohkan. Tadi yang contohkan sini. Contohkan. Lutut diletakkan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku. Lutut kaki depan mana? Ini. Sudut kaki depan membentuk sudut siku. Pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu. Tubuh sedikit condong ke depan. Ini posisi aba-aba siap ya. Bersedia siap. Siap. Angkat. Ingat. Nah ini diluruskan. Ini bersedia. Pandangan tetap fokus ke depan. Sudah cukup. Tadi contohnya. Oke, Bapak persingkat ya. Di sini kan sudah paham semua kan? Ya. Gerakan fase dorongan. Badan diluruskan. Siapa mau bantu baca? Nah, sini. Ayo baca. Sini Pak. Gerakan fase dorongan. 1. Diluruskan. Kedua, tekan start block. Kedua tangan diangkat bergantian. Yang ketiga, kaki belakang dorong kuat, singkat, dorongan kaki sedikit tidak kuat atau keras, namun lebih lama. 4. Kaki belakang diayun ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. 5. Lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada penuh saat akhir dorongan. ya, tepuk tangan ini. Fase lari atau percepatan. Fase lari atau percepatan koordinasi lari. Mbak, sini Mbak, bacakan Mbak. Dari sana nggak apa-apa, bacakan. Oh iya. Iya, kamu bisa tunjuk ya. Ya, bacakan. Yang kuat biar kawan yang dengar. Fase lari percepatan atau koordinasi lari. Kaki depan berpaduan dengan cepat kaki telapak kaki membuat langkah pertama. Condong badan ke depan dipertahankan. Kaki bawah dipertahankan selalu. Paralel dengan tanah saat berjalan dan jalan. Panjangan langkah dan frekuensi gerak langkah meningkat dalam setiap langkahnya. Cara memasuki garis finish. Tapi sebelum di sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Jadi lari jarak pendek tadi ada berapa? 4. Berapa? Apa saja? Lari 100 meter. Lari 100 meter.
mengubah sikap dalam berlari. Condongkan dada ke depan sementara kedua tangan diayunkan ke belakang. Dada diputar dengan cara mengayunkan tangan ke depan atas sehingga bahu sebelah kiri atau sebelah kanan dan kemudian maju atau menghadap ke depan. Ini gambar star block. Sudah tahu star block? Sudah pernah megang? Belum ya? Kalau belum silakan untuk maju dan memegang. Dan gambarnya ini star block ya. Dan ini lintasan lari. Lintasan lari ini kalau di Palembang sudah ada, yaitu ada di dua tempat, di Bumi Sriwijaya dan di Gelora Sriwijaya. Tahu Bumi Sriwijaya di mana? Tahu. Tahu ya di mana? Nah, di Palembang. Bumi Sriwijaya itu tempatnya di PS ya, dekat PS sebelah PS. Kalau Gelora Sriwijaya ada di Daga Dewi. Sering kalian lihat di televisi dan Liga 2 sekarang. Oke, sekarang silakan untuk menyimak videonya tadi dan nanti ada pertanyaan lagi. Silakan diperhatikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan munculnya dari video ini. Kelihatan ya? Perhatikan. Disimak jangan tidur. Nanti di lapangan kalian nanti tidur. Ya, lari jarak pendek. Itu lari sprint. Jelas gak dari belakang sih? Kalau dari depan jelas? Jelas kalau dari belakang. Apa sebutan pelari jarak pendek? Nah, jawabannya sprinter. Tadi saya salah ketik. Wah, siapa namanya ini? Berapa jarak yang ditempuh dia tadi? 10 detik apa 13 detik? 10 detik. Dalam lari jarak pendek adalah kecepatan. Lihat ini, ada 3 jenis start dalam lari. Start apa ini? Start melayang. Start jongkok. Ini kita pakai nih, lari jarak pendek.
sudah nyimak video, sudah kalian perhatikan, tadi materi sudah diberikan. Sekarang yang terakhir tugasnya adalah MKP, mengerjakan soal seperti yang saya bahas. Soalnya nah, silakan buka bukunya masing-masing, buka, nggak usah ditempat-tempat, buku aja. Buka semuanya, kerjakan soal ini. Lari jarak pendek disebut juga apa? Berikut merupakan salah satu lari jarak pendek yang dilombakan, dan berikut macam-macam lari. Nah, ini silakan dikerjakan. Kerjakan soalnya ya. Ya, silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 5 menit lah ya. Dari 5 menit nanti. Yang sudah boleh dikumpul. Silakan kumpul maju saya. Silakan. Kumpul. Ya, kumpul. Sudah ya? Tugas kalian nanti saya bawa, saya periksa, dan selanjutnya kita ke lapangan. Masih semangat nggak ke lapangan? Ke lapangan, jelas semangat ya. Terima kasih. Silakan untuk berdua, satu persatu. Jadi pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Romati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran, dan praktek pembelajarannya dari mulai awal sampai akhir ya. Pada hari ini ada beberapa setelah pembelajaran ini adalah pasca observasi. Jadi kita tadi sudah melakukan pembelajaran, yaitu observasi pembelajaran. Setelah itu kita hari ini yaitu pasca observasinya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Romati berkaitan dengan pasca observasi ini. Hal yang pertama nih Pak Romati ya, adakah Pak Romati itu waktu pembelajaran tadi itu ada hambatan saat pelaksanaan pembelajaran itu Pak Romati? Ada hambatan. Kira-kira apa hambatan itu Pak? Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses adalah dalam mengkondisikan anak atau karena peserta didik masih kurang menerima Pak, masih kurang menerima atas kelompok yang telah kita bagikan. Jadi waktu diskusi pembagian kelompok, anak itu masih kurang menerima dengan anggota kelompoknya gitu ya. Itu hambatan di pembelajaran itu. Terus
Kira-kira tadi kita sudah melakukan pembelajaran di kelas. Ini apakah Pak Romadi sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan tadi? Belum, Pak. Belum. Iya. Alasannya kira-kira apa, Pak? Ya, menurut saya tidak ada rasa puas karena untuk kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Waktunya kurang ya. Iya. Selanjutnya ini Pak Romadi, kita sudah melakukan pembelajaran. Kira-kira Pak, menurut Pak Romadi itu ada hal-hal yang positif yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran. Kira-kira apa hal-hal yang sudah positif menurut Pak Romadi itu? Menurut saya hal-hal yang positif itu ketika saya menampilkan video slot, Pak. Video slot pembelajaran. Disitulah terlihat anak aktif dari pembelajaran. Di video itu mampu menarik siswa aktif dalam belajar ya. Selanjutnya ini yang terakhir Pak Romadi ya. Menurut Pak Romadi untuk pertemuan pembelajaran selanjutnya, kira-kira pembelajaran selanjutnya itu inginnya yang ingin dirubah itu apanya dari pembelajaran tadi? Saya ingin merubah, yaitu yang pertama untuk pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar yang semenarik mungkin, Pak. Bahan ajar yang semenarik mungkin agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik untuk anak. Itu yang ingin dirubah nantinya depan untuk pembelajaran selanjutnya. Itu Pak Romadi ya. Ya, demikian Pak Romadi, terima kasih atas waktunya hari ini telah membantu saya dalam proses wawancara ini dan proses observasi ini telah selesai. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida MPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Dalam hal ini saya akan berbagi praktik baik untuk dalam pembelajaran berdiferensiasi bersama siswa-siswa saya di dalam kelas. Pada tema ekosistem dengan judul pembelajaran berdiferensiasi berintegrasi KSE dengan pendekatan TIPEK, Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge. Dalam pembelajaran di era digital saat ini, kemampuan literasi digital murid sangatlah rendah. Terkait penggunaan literasi digital, tentunya para murid sudah bisa menguasai. Namun, kemampuan untuk memanfaatkan media pembelajaran, mengevaluasi, dan mencerna informasi secara kritis, murid masih perlu ditingkatkan. Selain itu, di dalam kelas saat ini, pembelajaran di kelas sangat jauh berbeda dan beragam. Setiap murid memiliki kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda, serta kesadaran sosial dan emosional yang masih rendah. Peran saya sebagai guru tentunya harus bisa menghadirkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan untuk dapat meningkatkan dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Seperti apa langkah-langkah dan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas? Mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, langkah pertama adalah menyusun RPP berdiferensiasi dan media pembelajaran yang disiapkan berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten, proses, dan produk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. semangat ya. Hari ini jadi mau belajar. Audiovisual dan yang kelompok kines dan tepuk tangan sesuai instruksi saya, oke? Oke, ya. 1, 2, 3. Selamat siang. Selamat sore. Yang hasil kesepakatan kelompok. Belajar komponen biotik dan abiotik. Apa? Ya, silakan. Yang mau menyimpulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Amelia. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada kegiatan kali ini. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah ekosistem. Ekosistem sendiri memiliki makna sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Ekosistem memiliki terklasifikasi menjadi 3 bagian. Ada ekosistem darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Darmawansa, guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Bangun. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Wiwi Dian Astuti MPD sangat memotivasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan Ibu Wiwi Dian Astuti MPD yang berdampak positif kepada teman sejawat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semoga praktik baik ini tetap berlangsung dan menjadi contoh untuk guru-guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari kelas 10-2 akan merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini bersama Ibu Wiwi Dian Astuti MPD. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Kami merasa sangat senang dengan pembelajaran hari ini yang Ibu Wiwi hadirkan. Kami menjadi lebih paham karena kami diberikan kebebasan untuk memilih media belajar sesuai kesiapan, minat, dan gaya belajar kami masing-masing. Ditambah lagi dengan adanya kegiatan STOP yang membuat kami menjadi lebih fokus dan rileks dalam belajar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE dengan pendekatan TIPEK, perasaan saya sangat senang sekali karena melihat antusias belajar murid saya dalam pemanfaatan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran. Dampaknya digital belajar murid meningkat. Hal ini terlihat dari kemampuan mengekspresikan, kemampuan menganalisis ekosistem dengan berbagai media. Tergantung kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Kedepannya, saya akan terus melaksanakan inovasi pembelajaran agar terbentuk sosok profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kalima dari SDN 15 Muara Sugihan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuasin, akan menyampaikan kontekstual pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan ada untuk membentuk peradaban manusia. Pendidikan dianalogikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti tata surya. Analogi filsafat Ki Hajar Dewantara adalah seperti tata surya, selalu bergerak, tidak statis, dan tidak berhenti. Maka kebudayaan tidak boleh statis. Pemeliharaan kebudayaan harus terus bergerak sesuai zaman. Apabila terisolir, maka kebudayaan itu akan hancur. Begitu pula dengan pendidikan, tidak boleh statis. Seperti tata surya harus bergerak. Jika berhenti, maka akan terjadi kehancuran. Analogi tata surya sangatlah relevan dengan pendidikan di sekolah dan kondisi siswa. Keberagaman planet menunjukkan keberagaman budaya dan minat bakat setiap siswa. Bahkan anak kembar tidak ada yang sama. Maka biarkanlah anak-anak memiliki keunikan sendiri. Penerapan ide gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di kelas, yang pertama adalah menanamkan perbedaan adalah kekayaan.
mengajarkan pada anak untuk menghargai perbedaan, bahwa perbedaan adalah sebuah kekayaan non-intelektual. Yang kedua, mendorong anak berpikir terbuka. Keberagaman di kelas merupakan langkah untuk saling menguatkan, bukan membandingkan. Yang ketiga, menghargai perbedaan minat bakat siswa. Setiap siswa memiliki keunikan tersendiri. Guru tidak perlu membandingkan, tetapi mendorong masing-masing anak untuk mengembangkan minat bakatnya masing-masing. Yang keempat, penilaian siswa secara objektif. Guru adalah penuntun siswa, maka guru harus menuntun siswa dengan kemampuan masing-masing siswa agar siswa bisa berkembang. Yang kelima adalah merdeka belajar. Hal yang paling utama adalah merdeka belajar, yaitu siswa harus bahagia jiwanya dan sehat raganya. Ketika menerima pembelajaran, guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa di masyarakat. Tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tantangan. Tantangan yang dirasakan adalah bagaimana seorang guru bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Solusinya, fokus pada pembelajaran yang esensial, terus mengembangkan diri dan berkonsultasi dengan sesama rekan. Maka kita sebagai pendidik harus bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Mari kita maju bersama, guru penggerak. Terima kasih.